Jika Anda menganggap anjing sebagai sahabat setia, Anda tidak sendirian. Bagi banyak orang, anjing adalah anggota keluarga yang disayangi, yang menawarkan cinta dan persahabatan tanpa syarat. Namun, di Tiongkok, anjing memiliki realitas ganda. Mereka adalah hewan peliharaan yang disayangi, sekaligus bagian dari industri bernilai jutaan dolar yang membesarkan mereka untuk diambil dagingnya. Dikotomi ini sama menariknya dengan kontroversialnya. Di dalam dunia peternakan anjing yang tampaknya misterius di Tiongkok, di mana garis antara persahabatan dan perdagangan menjadi kabur. Anjing yang dibesarkan untuk diambil dagingnya di Tiongkok biasanya dipelihara di peternakan anjing khusus atau fasilitas pembiakan skala kecil. Peternakan ini seringkali tersembunyi dari pandangan publik, beroperasi di daerah pedesaan dengan peraturan yang longgar. Anjing yang dibiakkan untuk diambil dagingnya biasanya adalah ras lokal yang dipilih karena pertumbuhannya yang cepat dan hasil produksinya yang tinggi. Beberapa ras yang paling umum adalah anjing Huabei, anjing Shandong, dan beberapa ras kecil lainnya. Kondisi kehidupan di peternakan ini seringkali sangat buruk. Anjing-anjing dikurung di kandang yang penuh sesak dan sempit dengan ruang yang tidak cukup untuk bergerak, berlari, atau bahkan beristirahat dengan nyaman. Banyak dari fasilitas ini tidak memiliki sistem kebersihan dan drainase yang memadai, sehingga menghasilkan lingkungan yang kotor dan tercemar dengan bau yang tak tertahankan. Dalam banyak kasus, anjing-anjing dikurung di kandang-kandang kecil yang ditumpuk satu di atas yang lain, tidak dapat bergerak bebas. Pengurungan yang terus-menerus ini membuat mereka stres, kelelahan, dan rentan terhadap penyakit. Bayangkan menjadi salah satu anjing ini, yang menanggung kondisi kehidupan yang mengerikan seperti itu setiap hari. Bisakah Anda bertahan hidup dan bahagia? Proses memelihara anjing untuk diambil dagingnya di Tiongkok seringkali primitif dan tidak diatur dengan baik, gagal memenuhi standar kesejahteraan hewan. Anjing-anjing ini dibiarkan terutama untuk menambah berat badan dengan cepat, dan pola makan mereka sangat tidak memadai. Makanan yang diberikan kepada anjing-anjing tersebut seringkali terdiri dari sisa-sisa makanan dari restoran, termasuk sisa-sisa seperti tulang, lemak, atau makanan yang sudah tidak segar lagi. Dalam beberapa kasus, limbah rumah tangga digunakan, termasuk sisa nasi, sayuran, atau daging basi. Beberapa peternakan anjing menggunakan produk makanan yang murah, tidak teridentifikasi, atau bahkan rusak. Pola makan ini tidak hanya kekurangan nutrisi penting, tetapi juga membahayakan kesehatan anjing, sehingga mereka sangat rentan terhadap penyakit. Selain itu, air tidak tersedia dengan cukup, sehingga memaksa anjing-anjing tersebut hidup dalam kondisi sangat kekurangan. Proses peternakan biasanya berlangsung dari beberapa bulan hingga 1 tahun, tergantung pada jenis dan kondisi perawatannya. Selama waktu ini, anjing-anjing tersebut dikurung dalam kandang yang penuh sesak tanpa ruang untuk bergerak, yang menyebabkan masalah kesehatan fisik dan mental. Setelah anjing-anjing tersebut mencapai berat yang sesuai, biasanya antara 8 hingga 12 kg, mereka dikumpulkan untuk persiapan pengangkutan ke fasilitas pemrosesan. Proses pengangkutan dari peternakan ke fasilitas ini seringkali menegangkan dan penuh kesulitan. Anjing-anjing dikurung dalam kandang-kandang kecil yang ditumpuk satu di atas yang lain dan menjalani perjalanan panjang dalam kondisi yang menegangkan dengan oksigen terbatas dan sanitasi yang buruk. Setelah tiba di fasilitas pemrosesan, anjing-anjing seringkali disembelih dalam kondisi yang tidak bersih. Rumah pemotongan hewan ini biasanya beroperasi secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari reaksi keras dari masyarakat dan pertentangan dari organisasi perlindungan hewan. Setelah diproses, daging anjing didistribusikan ke restoran dan pasar lokal atau terkadang dijual langsung ke konsumen. Metode pemrosesan seringkali gagal memenuhi standar kebersihan dan kesehatan. Daging anjing jarang menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh,
dan tidak mematuhi peraturan keamanan pangan, yang menyebabkan masalah keamanan pangan yang serius. Praktik memelihara anjing untuk diambil dagingnya di Tiongkok tidak hanya menimbulkan masalah kesejahteraan hewan dan keamanan pangan, tetapi juga berdampak besar pada budaya dan lingkungan. Konsumsi daging anjing di Tiongkok telah memicu reaksi keras dari komunitas internasional dan organisasi kesejahteraan hewan. Banyak konsumen Tiongkok kini mengubah kebiasaan makan mereka dan menghindari daging anjing, terutama di kota-kota besar yang kesadaran akan hak-hak hewan terus meningkat. Namun, masih ada beberapa daerah pedesaan dan pinggiran kota yang masih mengonsumsi daging anjing, meskipun telah menurun secara drastis dalam beberapa tahun terakhir. Di Tiongkok, kota Yulin di Provinsi Guangxi terkenal sebagai konsumen daging anjing terbesar, terutama selama Festival Daging Anjing Yulin tahunan yang diadakan pada bulan Juni. Festival ini telah menarik perhatian internasional yang besar karena skalanya dan kontroversi seputar konsumsi daging anjing. Laporan menunjukkan bahwa setiap tahun, sekitar 10.000 hingga 20.000 anjing disembelih selama festival, meskipun angka sebenarnya mungkin lebih tinggi. Selama waktu ini, restoran dan pasar lokal di Yulin secara terbuka menjual daging anjing, menarik penduduk lokal dan wisatawan. Konsumsi daging anjing di Yulin tidak terbatas pada festival. Itu juga merupakan bagian dari budaya kuliner daerah tersebut. Meskipun daging anjing bukan hidangan umum di semua kota Tiongkok, di Yulin dan daerah tertentu di Tiongkok Selatan dan Barat, daging anjing dianggap sebagai makanan lezat yang diyakini dapat meningkatkan kesehatan, terutama selama hari-hari musim panas yang terik. Penduduk setempat mengklaim bahwa memakan daging anjing dapat mendinginkan tubuh dan mengisi kembali energi, meskipun tidak ada bukti ilmiah yang kuat untuk mendukung kepercayaan ini. Selain Tiongkok, negara lain tempat konsumsi daging anjing masih ada adalah Vietnam. Meskipun bukan hidangan umum di setiap rumah tangga, daging anjing di Vietnam sering disukai selama hari libur atau kumpul-kumpul dengan teman. Di beberapa daerah, seperti Hanau, Haiphong, dan provinsi-provinsi utara, daging anjing dianggap sebagai makanan khas, yang sering kali diolah menjadi hidangan seperti daging anjing rebus, daging anjing tumis, atau daging anjing panggang. Hidangan ini diyakini bergizi dan dapat membantu meningkatkan kesehatan dan kekuatan, terutama jika dimakan dengan alkohol. Di Tiongkok, pasar anjing peliharaan telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dengan meningkatnya kelas menengah dan meningkatnya permintaan hewan peliharaan. Banyak keluarga mulai memilih anjing sebagai teman hidup. Jenis anjing yang populer di Tiongkok saat ini meliputi Poodle, Shih Tzu, dan Cocker Spaniel, yang merupakan jenis anjing kecil yang mudah dirawat dan cocok untuk tempat tinggal terbatas di gedung apartemen. Seiring dengan terus tumbuhnya kesadaran, diharapkan praktik seputar peternakan anjing dan konsumsi daging akan berkembang untuk mencerminkan pendekatan yang lebih berbelas kasih dan etis terhadap kesejahteraan hewan. Hingga saat itu, perjalanan di dalam peternakan anjing yang tampaknya misterius ini tetap menjadi pengingat nyata akan tantangan yang ada di depan dalam perjuangan hak-hak hewan.